Jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan ini saya ingin mengenalkan tentang AKM. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe dulu ya. Nah, latar belakang yang mendasari adalah berdasarkan hasil PISA yang rata-rata kita masih di bawah minimum, di bawah kompetensi minimum. Ada kompetensi literasi, kemudian ada kompetensi matematika dan sains. Nah, karena hasilnya stagnan selama 10-15 tahun ini, maka peringkat hasil PISA kita terendah. Nah, tahun ini, tahun 2021, asesmen nasional akan resmi diterapkan, sedangkan ujian nasional itu sudah tidak diberlakukan lagi. Asesmen nasional ini digunakan untuk memberikan umpan balik untuk tindak lanjut pembelajaran dan kompetensi nasional. Nah, keberhasilan sistem pendidikan itu lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa, yaitu ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, apalagi di era transformasi pendidikan abad 21 ini, siswa dituntut untuk menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial. Ada apa saja? Ada kecakapan belajar dan berinovasi, ada kecakapan menggunakan teknologi informasi, ada kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Nah, selain kecakapan itu, yang menjadi rujukan pencapaian karakter itu adalah profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, kompetensi siswa tadi ada 2 ya, kecakapan hidup abad 21 dan profil pelajar Pancasila. Ini nantinya akan terukur melalui asesmen nasional. Nah, asesmen nasional ini berupa asesmen kompetensi minimal atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, ini asesmen nasional nantinya akan menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu, kemudian kesenjangan antara bagian di dalam sistem pendidikan. Nah, asesmen nasional ini juga bertujuan menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah. Asesmen nasional ini juga nantinya memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif. Ini manfaatnya sebagai potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah, kemudian umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah maupun di daerah, dan dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah ataupun daerah. Nah, kita lihat perbandingannya antara asesmen nasional dengan ujian nasional. Kalau ujian nasional itu mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu, sedangkan asesmen nasional itu untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Kemudian jenjang penilaiannya untuk ujian nasional itu siswa SD atau MI itu tidak. Nah, tetapi nanti di asesmen nasional nanti iya. Level siswanya kalau ujian nasional itu pada tingkat akhir pada tiap jenjang, sedangkan asesmen nasional itu kelas 5, 8, dan kelas 11. Untuk ujian nasional itu nanti diikuti oleh semua siswa. Nah, sedangkan untuk asesmen nasional itu tidak semua, tetapi siswa dipilih secara acak. Nah, model soalnya biasanya hanya kalau ujian nasional kan hanya pilihan ganda, isian singkat ini untuk matematika SMA atau SMK. Sedangkan di asesmen nasional itu ada pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks, ada menjodohkan, isian singkat, dan urean. Nah, sasaran penilaian ujian nasional itu adalah penguasaan terhadap mata pelajaran. Sedangkan asesmen nasional itu kompetensi literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Metode penilaiannya juga berbeda. Ini kita bisa melihat perbedaannya. Nah, tadi sekilas sudah bahwa kriteria peserta asesmen nasional itu seluruh satuan pendidikan, tetapi tidak semua siswa. Siswanya dipilih secara acak.
diambil dari kelas 5, 8, dan 11. Nah, nantinya setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, asesmen nasional ini nantinya juga diikuti oleh semua guru dan kepala sekolah di satuan pendidikan. Itu. Ini saya ulang lagi ya. Jadi asesmen nasional itu ada 3: asesmen kompetensi minimal, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, AKM sendiri nanti ada 2: asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi. Untuk asesmen literasi membaca itu ada memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Sedangkan asesmen numerasi memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Ini bentuk soalnya, ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Nah, untuk siswa kelas 5 itu mengerjakan 30 butir untuk mengukur kemampuan kompetensi literasi membaca dan 30 butir soal untuk kompetensi numerasi. Nah, sedangkan untuk siswa kelas 8 dan 11 itu masing-masing 36 butir soal untuk literasi membaca dan 36 butir soal untuk kompetensi numerasi. Nah, AKM dilaksanakan secara adaptif. Maksudnya apa? Sehingga siswa itu menempuh soal yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa itu sendiri. Nah, AKM itu mengukur kompetensi mendasar yang perlu dipelajari oleh semua siswa tanpa membedakan peminatannya. Nah, keunikan konteks beragam, ini materi kurikulum lintas mata pelajaran dan peminatan tercermin dalam ragam stimulus soal-soal AKM. Nah, untuk contoh soalnya itu bisa melihat di website ini, pusmenjarkemdikbud.co.id. Di situ ada contoh soalnya juga. Nah, komponen AKM literasi membaca ini berdasarkan kontens itu ada teks informasi dan ada teks fiksi. Nah, sedangkan berdasarkan proses kognitif ada menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Nah, berdasarkan konteksnya itu ada 3: personal, sosial budaya, dan saintifik. Nah, sedangkan komponen AKM numerasi itu untuk kontennya itu ada bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Nah, kalau berdasarkan proses kognitif itu ada 3: pemahaman, penerapan, dan penalaran. Sedangkan berdasarkan konteks itu juga ada 3: personal, sosial budaya, dan saintifik. Nah, hasil AKM nanti akan dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Ini ada 4 ya, perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Dikatakan perlu intervensi khusus jika murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Sedangkan dasar ini berarti muridnya sudah mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Nah, dikatakan cakap kalau mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Nah, dikatakan mahir kalau mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Nah, untuk numerasi ini sama juga, ada 4 kelompok juga. Ini detail tingkat kompetensinya. Nah, laporan hasil asesmen ini selain menunjukkan kategori kompetensi dasar sekolah nanti, ini nantinya juga perlu ditindaklanjuti dengan perubahan strategi pembelajaran. Ya, jadi sejalan dengan tujuan asesmen nasional untuk mencapai kompetensi siswa dan peningkatan mutu pendidikan, maka praktik pembelajaran pun sedikit demi sedikit perlu berubah
dari pembelajaran yang berbasis konten menuju pembelajaran yang berbasis kompetensi. Nah, tingkat kompetensi tersebut dimanfaatkan oleh guru berbagai mata pelajaran ya untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas sesuai dengan tingkat kompetensi siswa. Nah, pembelajaran yang dirancang dengan memperhatikan tingkat capaian siswa akan memudahkan siswa menguasai konsep, keterampilan, dan konten yang diharapkan pada suatu mata pelajaran. Kita lihat bedanya pembelajaran berbasis kompetensi dan pembelajaran berbasis konten. Kalau berbasis kompetensi itu berpusat pada kebutuhan, kalau berbasis konten itu berpusat pada materi pembelajaran. Ini yang berbasis kompetensi belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan, sedangkan yang belajar berbasis konten itu belajar untuk cakupan materi. Kemudian ini menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep, sedangkan yang di sini menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik. Kemudian pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Nah, yang berbasis konten itu pembelajarannya kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Sedangkan orientasinya untuk pembelajaran berbasis kompetensi itu pada proses dan penguasaan materi, sedangkan pembelajaran berbasis konten itu orientasi pada nilai akhir. Nah, ini contoh kategori kompetensi dan contoh aplikasinya, analisisnya. Untuk perlu intervensi khusus ini, nah dilihat kebutuhannya. Sebagai pemula, siswa biasanya memiliki persyaratan belajar yang sama dan perlu mempelajari keterampilan dan konten yang sama. Kemudian ada struktur pembelajarannya. Nah, konten pembelajaran untuk pemula dan yang bersifat mendasar. Meskipun demikian, kunci pembelajaran terletak pada alur pengajaran yang intensif dan program yang terstruktur. Cara formal atau informalnya, para pemula membutuhkan strategi belajar yang lebih formal dan instruksional yang memberikan pengalaman dan kesempatan belajar yang serupa kepada semua siswa pemula. Pendekatannya dengan training atau pelatihan intensif. Nah, ini untuk yang dasar ya. Pembelajarannya, struktur pembelajarannya juga berbeda, kemudian pendekatannya juga berbeda. Ini untuk yang cakap, ya semakin ini juga berbeda pendekatannya. Ini untuk yang mahir. Nah, jadi kalau untuk siswa yang sudah mahir itu pendekatannya bersifat kolaboratif. Nah, yang berikutnya tentang segitiga belajar. Nah, segitiga belajar di sini ada kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat kompetensi yang penting dikuasai murid dengan menggunakan cara belajar dan asesmen tertentu. Pengembangan kurikulum itu selain mengacu pada tantangan dunia nyata juga hendaknya mengacu pada hasil asesmen dan refleksi praktik pembelajaran. Sedangkan pembelajaran adalah serangkaian aktivitas yang dirancang dan dilakukan di ruang kelas berdasarkan kompetensi awal murid yang diketahui dari hasil asesmen dan untuk mencapai sasaran kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Kemudian asesmen itu proses pengumpulan, menganalisis dan melaporkan sejumlah informasi yang terkait pencapaian kondisi murid dan penguasaan suatu kompetensi tertentu. Ada asesmen diagnosis yaitu asesmen di awal untuk merancang strategi pembelajaran. Ada asesmen formatif, asesmen sepanjang proses belajar untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian pembelajaran, dan asesmen sumatif yaitu asesmen di akhir untuk menentukan level penguasaan kompetensi murid. Nah, hubungannya apa? Kalau kita sudah memahami segitiga belajar, maka tentu akan membawa kita pada kebutuhan membaca laporan asesmen kompetensi minimum dan menggunakannya untuk perbaikan kualitas belajar. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.